Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Semangat hari ini? Baik, kalau kalian hari ini bahagia, tentunya kita semua harus bahagia. Karena kalau kita sudah membahagiakan diri kita, belajar kita, aktivitas kita akan tentunya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Tempat duduk siap, baca dalam hati, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mungkin Ibu akan melihat kesiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Boleh berdiri dulu semuanya. Silakan diperiksa baju kalian masing-masing atau kerudungnya. Apakah sudah rapi atau belum? Sabuknya boleh. Biar nanti kita belajar lebih fokus dan konsentrasi. Baik, Ibu akan melihat kehadiran kalian siapa saja hari ini yang tidak hadir. Coba Ibu ambil absennya dulu. Baik, Ibu absen terlebih dahulu kehadiran kalian siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Nur Zakia, Catherine Febrianti Claudia, Cantika Kansa, Elsa Tes Putri, Izni Juliandini, Kirani Riza Ahmad, Lasmi Tegar Saputra, Hadir, Bu. Haki Arka, Emrival Tegustandi, Nia Ramadhani, Muhammad Alfito Sandi, Muhammad Gofar Al-Hadi. Mana ya, Gofar? Kalian? Ini, Bu. Nisa Fauzia, Nisrina Nur Mawaddah, Rahmat Cikita Chandra, Raisya Andriani Sigit. Kemudian bisa Nur Safitri. Hadir, Bu. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya untuk menambah rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu tentang tanah air yang berjudul Tanah Airku. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, materi hari ini,
alangkah kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang mana mungkin bisa kalian lihat di layar tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan kelangkaan sumber daya yang terbatas. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan sumber daya di lingkungan sekitarnya. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu peserta didik mampu mengevaluasi berbagai alternatif solusi dalam mengatasi kelangkaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Baik, masih ingatkah materi kita pada minggu kemarin? Kemarin Ibu sempat memberikan materi tentang ilmu ekonomi. Siapa yang masih ingat materi yang minggu kemarin? Saya, Bu. Ya, silahkan Andini. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Bagaimana, setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, siapa lagi yang masih ingat materi minggu kemarin? Ada lagi di sini? Saya, Bu. Silahkan. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya, harga barang dan jasa, serta interaksi pasar. Ya, baik, terima kasih. Setuju? Setuju. Baik, untuk melihat pemahaman kalian tentang materi yang akan disampaikan, mungkin bisa lihat kalian di depan kalian ini ada beberapa pernyataan yang mungkin nanti bisa dijawab oleh kalian benar atau salah ya. Coba nomor 1, di zaman sekarang kebutuhan ekonomi manusia sudah seimbang dengan alat pemuas kebutuhannya, benar atau salah? Salah. Oke, yang kedua, teknologi dapat membantu mengurangi kelangkaan sumber daya, betul atau salah? Betul. Baik, yang terakhir, kelangkaan terjadi hanya negara-negara miskin, benar atau salah? Benar. Baik, anak-anakku sekalian, kita amati satu berita yang terkait dengan materi hari ini. Silahkan disimak. Terus mengantisipasi perubahan iklim yang berdampak pada ancaman musim kemarau panjang hingga tahun depan. Pemerintah berupaya nyata dalam mengantisipasi dan memberikan. Menko Perekonomian Guru mengklaim pemerintah telah mendorong peningkatan antisipasi ancaman krisis pangan global dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal. Peran aktif dan tanggung jawab berbagai pihak juga diperlukan untuk dapat meningkatkan fungsi sektor pertanian. Menko Perekonomian Guru mengklaim bahwa pemerintah telah mendorong peningkatan antisipasi ancaman krisis pangan global. Yang adaptif terhadap perubahan itu Pak Menteri Pertanian silakan menggunakan mencegah darah coba dan AIDS. Dari berita yang kalian tadi amati, siapa saja ataupun siapa di sini yang mau menyimpulkan dari setelah melihat berita yang tadi? Coba siapa? Saya, Bu. Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Terima kasih. Untuk selanjutnya, siapa lagi dari kalian yang mau menyimpulkan dari berita yang tadi kita saksikan bersama-sama? Siapa? Saya, Bu. Silakan. Dalam konteks ekonomi, kelangkaan terjadi ketika jumlah barang atau jasa yang diinginkan melebihi jumlah yang bersedia atau dapat diproduksi. Oke, baik, terima kasih. Ibu perlu satu orang lagi untuk menyimpulkan hasil berita yang tadi kita saksikan bersama-sama. Siapa? Saya, Bu. Kelangkaan menjadi dasar dari berbagai konsep ekonomi seperti permintaan, penawaran, dan harga. Baik, terima kasih kepada kalian yang tadi yang sudah menyimpulkan hasil dari apa yang telah kalian amati dari sebuah berita yang akan berhubungan dengan materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Untuk selanjutnya kita ke materi inti kita hari ini, yaitu tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Silahkan diamati lagi satu video yang bisa kalian nanti
amati dan bisa sekaligus mencatat hal-hal penting menurut kalian di buku catatan masing-masing. Silakan disimak baik-baik video pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian tiga kebutuhannya terbatas. Sementara kebutuhan manusia terhadap sumber adalah adanya bencana alam. Kemudian adapun cara untuk menangkap kebutuhan menurut kelangkaan sumber daya kewirausahaan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan sumber daya dan sumber daya adalah kebutuhan yang apabila kebutuhan primer sudah teknologi yang tidak sama. Selanjutnya ada faktor kelangkaan di mana harga barang dan jasa di pasar dengan tenaga kerja yang memang tidak mencukupi dalam pengertiannya. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian tadi menyimak dari video pembelajaran kita hari ini, yang mana materi kita hari ini adalah kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Yang mana tadi setelah kalian lihat ataupun setelah kalian simak dari video materi kita hari ini, di dalamnya terkandung atau ada beberapa yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu kita coba ibu tanya ke kalian. Kalian punya kebutuhan tidak? Punya. Banyak atau sedikit? Banyak. Dari kebutuhan kita yang memang sangat banyak sekali. Nah, yang jadi masalahnya adalah bagaimana cara kebutuhan kita supaya terpenuhi. Misal kalau kalian mau beli baju berarti harus pakai apa? Uang. Kalau kalian mau beli makan harus pakai uang. Salah satu alat pemenuhnya adalah uang. Nah gitu. Jadi kebutuhan kita yang diantaranya memang sangat banyak sekali. Salah satunya alat pemuasnya ataupun alat pemenuhnya adalah uang. Selain dari itu ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia dan lain-lainnya. Dari video pembelajaran yang tadi kalian simak, terlihat kebutuhan manusia itu dikelompokkan menjadi 3. Mungkin boleh disebutkan oleh kalian apa saja? 1. Primer, sekunder. Dari pengelompokan kebutuhan manusia itu sendiri, ternyata ada pengelompokan kebutuhan manusia dilihat dari waktunya. Seperti yang telah kalian tadi lihat di video bahwa kebutuhan manusia itu menurut waktu pemenuhannya, yaitu kelangkaan ini adalah kondisi di mana sumber daya itu memang sangat terbatas, sedangkan kebutuhan kita sebagai manusia yang memang sangat banyak luar biasa, yang sangat tidak terbatas. Faktor kelangkaan sumber daya di sini ada 5. Yang pertama, perbedaan geografis. Yang kedua, ceratnya pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, kemampuan produksi yang terbatas. Kemudian yang keempat, perkembangan teknologi yang tidak sama. Yang kelima, bencana alam. Sebab kelangkaan sumber daya ada 5. Yang pertama, kelangkaan sumber daya alam. Yang kedua, kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, kelangkaan sumber daya modal. Yang keempat, kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Selanjutnya, dampak kelangkaan sumber daya ada 3. Yang pertama, kenaikan harga jual. Yang kedua, ketidakstabilan ekonomi. Yang ketiga, pengangguran dan penurunan produksi.
Yang pertama, efisiensi dalam penggunaan sumber daya. yang kedua, Meningkatkan produksi. yang ketiga, Diversifikasi sumber daya. yang keempat. Penghematan dan pengelolaan energi. Baik, dari materi yang telah Ibu paparkan tadi sekaligus dari video yang telah kalian tadi simak, kalian bisa menyimpulkan materi dari pembelajaran kita hari ini tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Siapa yang mau menyimpulkan? Satu orang saja. Saya, Bu. Faktor yang menyebabkan kelangkaan: meningkatkan jumlah penduduk, meningkatkan permintaan terhadap sumber daya. Baik, terima kasih kepada Ananda Rival yang telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Baik, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, sepertinya kalian sudah merasa lelah sedikit terlihatnya. Bagaimana untuk mengembalikan fokus kalian, mengembalikan konsentrasi kalian dalam belajar hari ini? Ibu akan memberikan ice breaking terlebih dahulu supaya kalian lebih semangat lagi dalam belajar hari ini. Setuju untuk ice breaking? Nah, jadi kayak gini, yang satu begini, yang satu begini posisi tangannya. Ibu balik ya sesuai posisi kalian. Nih, yang kiri menunjuk, yang kanan posisi tangannya begini. Ketika nanti sesama temannya ya, gini. Bukan begini, tapi nih nanti jadi begini. Jadi sesama ini tangan temannya yang begini, jadi sama temannya, ke temannya. Nah, gitu. Jadi ke temannya yang satu ya, yang ada temennya. Oke, bisa ya. Nanti kan kita berputar ya posisinya. Jadi tidak ada yang tidak ada temennya. Oke. Setelah begini nanti ikuti alur cerita ibu. Misal kalau ibu ceritanya misalkan kalau hop begini berarti ibu bilangnya bayam. Oke? Bayam. Misalkan begini dulu ke tangan temennya. Tangan temennya. Oke. Tangan temennya. Ibu bercerita dulu, setiap hari ibu memakan bayam. Nah, jadi begini. Ketika nanti ibu bilang bayam, berarti begini. Ya, yang begini berarti usahakan jangan sampai ketangkap. Jadi fokus kita harus ini menangkap, yang ini tidak tertangkap. Paham? Baik, let's play, kita bermain. Oke, kita mulai permainannya. Posisi tangannya, oke, ibu cek satu. Gini ya, jangan yang ini, tangannya lurus. Oke, siap fokusnya. Ketika ibu bilang ayam, berarti ditangkap temannya. Ayam. Untuk sekarang ayam. Jadi setiap ibu bilang ayam, konsentrasinya tangkap. Oke, siap? Oke. Kita mulai. Setiap pagi ibu selalu memberi makan bebek. Karena bebek itu makannya nasi. Selain dari itu juga ibu selalu menyiapkan sarapan untuk keluarga ibu. Keluarga ibu khususnya anak ibu, apalagi yang perempuan sukanya makan ayam. Begini sama begini lagi. Oke. Cluenya kalau ibu bilang sayur berarti ditangkap ya. Nanti kalau ibu bilang apa? Sayur. Oke. Ibu setiap pulang sekolah selalu dibawakan untuk makan. Di antaranya banyak sekali makanan yang dibawakan oleh terkadang sama suami ibu. Nah, kemudian apa yang dibawa makanan sama suami ibu itu dari beraneka macamnya, ada yang paling disukai sama ibu. Yang pertama ada ayam, yang kedua ada sayur.
Tempat kita simpannya di mana ya? Di luar dulu aja. Biar tidak mengganggu lingkaran. Di luar lingkaran dulu. Di luar lingkaran dulu. Di luar gajah bilang apa? Gajah. Siap ibu bilang aja kalau tetap. Simak baik-baik. 2 hari yang lalu ibu telah pergi ke kebun raya safari bersama keluarga ibu, bersama anak-anak. Ketika mereka diajak bermain di sana, ternyata antusias anak-anak ibu luar biasa, senang sekali karena melihat hewan-hewan di sana. Mereka melihat binatangnya, ada binatang panda, ada binatang bebek, kemudian binatang-binatang yang bahkan menurut dia sendiri terlihat lucu. Tetapi ada satu binatang yang menurut dia sangat luar biasa, yaitu harimau. Harimau. Siapa lagi yang barusan ketangkap udah keluar lingkaran, nanti kita tentukan apa dalam hubungan serius. Siapa yang masih belum ketangkap? Klonya ibu. Klonya ibu bilang nasi. Oke, ibu bilang nasi. Oke, nasi. Kemarin ibu diajak sama keluarga ibu makan ke tempat yang jauh, lumayan jauh dari sana. Ketika sudah sampai di sana, ibu memilih menu yang menurut ibu tidak biasa ibu makan di rumah. Jadi ibu sengaja memilih makan yang tidak biasa ibu makan di rumah. Di antaranya ibu makan cumi, kemudian ibu makan seafood dan lain sebagainya. Tetapi karena ada anak ibu yang tidak suka nasi, jadi banyak yang harus ibu kerjakan. Di antaranya mencuci piring, menyapu, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Banyak hal yang ibu seharusnya ibu tidak bisa kerjakan sendiri, tetapi ibu membutuhkan orang lain. Ibu yang ibu bisa pada saat ini hanya mencuci piring. Yang ibu bisa sekarang itu mencuci piring, dan yang lainnya. Kemudian satu anak ibu bilang, "Bu, ini baju apa?" Baik anak-anakku semuanya, setelah kita tadi melakukan ice breaking, permainan yang mudah-mudahan bisa mengembalikan semangat kalian dan fokus kalian untuk belajar kembali. Untuk selanjutnya ke materi yang setelah tadi kalian simak dan cermati, kemudian ibu memaparkan sedikit tentang materi hari ini. Setelah itu ibu akan memberikan asesmen formatif, yang mana asesmen formatifnya ini bentuknya kalian harus membuat mind mapping. Kalian sebelumnya pernah mengerjakan belum mind mapping seperti apa? Belum. Baik. Mind mapping itu adalah teknik visual untuk mengorganisir informasi ataupun ide-ide secara sistematis. Ibu sudah membagi kelompoknya, nanti kalian teknisnya berkelompok.
Mungkin di sini kita bagi sederhananya 5 kelompok saja, 5 kelompok, dan Ibu akan membagi 5 kelompoknya itu dengan nama-nama yang sudah Ibu sebutkan ya, udah Ibu susun nama-namanya. Silakan nanti ditulis untuk nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 itu ada Izmi, Arkam, Kirani, sama Raffi. Kemudian kelompok 2 ada Anjani, Arin, Rival, Alvito. Kelompok 3 ada Nisrina, Catherine, Rahma, dan Risa. Kelompok 4 ada Elsa, Nazmi, Nisa, dan Nia. Kelompok 5 ada Andini, Tegar, Andi Abdurrahman, Risna, sama Sahla. Jadi Ibu sudah bagi 5 kelompok. Untuk materinya, Ibu sudah susun juga materinya. Kelompok 1, yang tadi sudah dicatat belum? Sudah. Oke. Kelompok 1 silakan, judulnya tentang kebutuhan manusia. Untuk materi kelompok 2 ada kelangkaan minyak sayur. Materi kelompok 3 kelangkaan masker, kelompok 4 materinya kelangkaan beras, dan kelompok 5 materinya adalah kelangkaan bahan bakar minyak. Baik, itu untuk materi-materi per kelompoknya. Silakan, sudah dicatat belum? Sudah. Baik, kalau sudah dicatat, bisa kalian berkumpul dengan teman kelompoknya masing. Untuk mengerjakan tugasnya, mind mappingnya, Ibu sudah menyediakan medianya. Jadi kalian nanti di sini tinggal membuat mind mappingnya. Ya, paham tidak sampai sini? Nah, kelompok 1, silakan diambil. Kelompok 2, perwakilannya. Ya. Kelompok 3. Diambil. Kelompok 4, silahkan diambil perwakilan kelompoknya. Selanjutnya kelompok 5, silahkan diambil. Setelah kalian menerima untuk tugas mind mappingnya, silakan berkumpul dengan teman-teman yang sudah tadi Ibu kelompokkan sesuai kelompoknya. Nanti teknik penilaian yang akan Ibu nilai adalah bentuknya nanti diskusi dan presentasi. Nanti setelah kalian berdiskusi dengan teman-temannya membuat mind mapping, kemudian nanti silakan kalian mempresentasikan hasil dari apa yang telah kalian diskusikan di depan beserta kelompoknya. Penilaian yang Ibu nilainya adalah nilai sikap dan nilai keterampilannya. Sejauh mana kalian mengerjakan mind mapping ini dengan baik dan hasilnya bagus seperti itu. Sampai sini bisa kalian pahami? Bisa.
Pembicara satu, pembicara Evelyn sebagai pembicara dua, Mbak Adari sebagai pembicara tiga, dan yang terakhir ada Ahmad sebagai pembicara empat. Mungkin bisa kita lanjut ke kita langsung materi saja yang akan disampaikan oleh pembicara Alfi. Jadi langsung baca ini. Definisi tentang kelangkaan minyak sayur. Cuma segini doang ya. Terus nanti kita lagi cuy. Nanti sekali langsung ke iya. Nanti rasanya Catherine. Nanti Catherine agak banyak ya. Lumayan. Atau mau bagi dua sama saya? Oke. Nanti dia dikatakan sedangkan aku bilang aku suka tadi jadi aku berarti kenapa bisa terjadi penurunan hasil panen dikarenakan bahan yang sangat sulit cuaca.
Ini sayang, iya weta ayahnya di dia.
Berarti bisa enggak, paling ini mah cuma ini doang nih yang misalkan seperti permintaan individu, dan kalau yang ini mah belum paling permintaan. Fluktuasi itu adalah fluktuasi harga bahan baku. Fluktuasi adalah dijelasin dulu fluktuasinya. Oh, jadi halangan tapi bisa baca. Bu, izin bertanya. Kalau misalnya faktor-faktor yang mengaruhi kebutuhan manusia, pekerjaan, pendapatan, budaya, lingkungan itu sudah cukup belum? Oke, faktor-faktor ya. Coba Ibu lihat dulu apa yang kalian kerjakan, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, yaitu pekerjaan, pendapatan, budaya, dan lingkungan. Boleh, ini sudah bagus. Sudah sangat tercukupi jawabannya. Hanya nanti ketika kalian presentasi di depannya, kamu lebih menjelaskan lagi faktor-faktornya itu, misal pekerjaannya itu dari segi apa saja pekerjaannya. Ini per poinnya mungkin nanti bisa dijelaskan secara rinci dari faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia ini, seperti ini. Paham ya? Paham. Boleh, siap. Kalau sudah paham boleh dilanjutkan lagi. Ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Sudah.
Ibu, izin bertanya. Ibu, di sini kan ada solusi mengatasi kelangkaan minyak sayur. Apakah perlu ditambahin atau tidak? Baik, di sini solusi mengatasi kelangkaan minyak sayur ya yang kamu tulis, kalian tulis. Ibu baca terlebih dahulu ada diversifikasi produk, peningkatan efisiensi kebijakan. Baik, tapi Ibu mau bertanya dulu ini diversifikasi menurut kalian apa? Ibu izin menjawab. Meningkatkan penggunaan minyak nabati lain seperti minyak jagung atau minyak zaitun. Jadi sudah bagus jawabannya, berarti nanti tinggal kalian mempersiapkan apa sama juga biasa seperti tadi, takutnya nanti teman-teman yang mengerti itu ya. Bu, izin bertanya. Kalau untuk peran pemerintah dalam menanggulangi kelangkaan masker, apakah boleh dimasukkan ke sini? Baik, tadi peran pemerintah dalam menanggulangi kelangkaan masker ya. Bagus, boleh di sini dicatat di mind mapping setelah ini berarti ya. Tadi kan di sini penyebab, kemudian solusi, dampak, berarti boleh ditambahkan di sini peran pemerintah. Tadi mungkin boleh disebutkan peran pemerintahnya seperti apa. Jadi bisa nanti pas presentasi didetail lagi peran pemerintahnya itu apa saja yang memang di situ lebih ke menanggulangi kelangkaan masker, gitu ya, bisa paham?
Ibu izin bertanya. Di kelompok kami, dampak kelangkaan berasnya cuma ditulis 3, gak apa-apa kan Bu? Oke, Ibu lihat dulu ya, coba ada dampak kelangkaan beras, ekonomi, sosial, sama pemerintah. Oh iya, coba Ibu lihat. Oh, pemerintahnya nggak ini ya. Ya tidak apa-apa, cukup 3 juga. Paling nanti kalian mempresentasikannya diperjelas lagi. Misal kalau di sini kan ekonomi ada ya, di sini sosial juga ada sedikit penjelasannya. Nah pas pemerintah nanti boleh kalian jabarkan biar teman-teman kalian juga paham gitu tentang dampak kelangkaan beras ini untuk 3 poin yang ini. Begitu ya, paham ya? Kalau penjelasannya mungkin ini kan lebih singkat, jadi nanti kemudian ketika presentasikan teman-teman bisa lebih paham lagi tentang poin-poin yang kalian tulis di sini. Jadi lebih dijabarkan lagi pengertian dari semua seperti itu. Amin. Oke, baik anak-anakku sekalian. Ibu tadi sudah memberi waktu 30 menit untuk mengerjakan mind mappingnya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, seperti yang tadi Ibu beritahu kepada kalian untuk penilaian sumatif ini, yaitu setelah kalian tadi berdiskusi kelompok, kemudian dilanjut dengan presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi untuk sekarang kita presentasikan hasil diskusi kalian. Mungkin Ibu akan mengawali presentasinya dari bawah dulu ya, dari kelompok 5 ya, dari kelompok 5. Kemudian yang lainnya nanti 4, 3, 2, 1 dipersiapkan, dan siapa saja yang mau mempresentasikan, siapa yang mau menjadi moderator dan lain sebagainya. Pokoknya silakan untuk kelompok 5 maju ke depan, dibawa tugas presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang kelangkaan BBM. Adapun poin-poin materinya yang akan kami jelaskan, yaitu ada definisi, penyebab, dampak, dan solusi. Di
Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arin dan sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Anjania. Perkenalkan, nama saya Rifa. Selanjutnya kita masuk ke materi. Langsung saja ke materinya. Definisi kelangkaan BBM, yaitu kondisi di mana pasokan BBM tidak mencukupi permintaan masyarakat. Penyebab kelangkaan BBM contohnya seperti produksi terbatas, permintaan. Yang kedua, permintaan meningkat, dan yang ketiga, ketergantungan pada impor, dan yang keempat, kebijakan pemerintah. Solusi untuk mengatasi kelangkaan BBM, diversifikasi energi, efisiensi energi, kebijakan pemerintah, inovasi teknologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari kelangkaan BBM. Yang pertama dari ekonomi, kenaikan harga BBM, inflasi, penurunan produktivitas, meningkatnya biaya transportasi. Yang kedua, lingkungan. Contohnya pencarian energi alternatif, meningkatnya eksploitasi sumber daya alam. Yang ketiga dari sosial, tidak puasan masyarakat, munculnya antrian panjang di SPBU, dan demonstrasi dan protes. Izin bertanya, saya dari kelompok 2 akan menanyakan, perkenalkan nama saya Catherine dari kelompok 2, izin bertanya, bagaimana kelangkaan BBM memengaruhi perekonomian suatu negara? Terima kasih atas pertanyaannya, izin menjawab. Kelangkaan BBM dapat menyebabkan kenaikan harga, yang kemudian meningkatkan biaya produksi dan transportasi. Hal ini bisa memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Industri yang bergantung pada BBM juga bisa terganggu sehingga produktivitas menurun dan biaya logistik meningkat yang berujung pada penurunan daya saing negara. Kesimpulan dari materi ini adalah kelangkaan BBM terjadi karena permintaan yang tinggi terhadap sumber energi sementara. Ketersediaannya terbatas karena sifatnya yang tidak terbarukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelangkaan beras. Tetapi izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elsa. Perkenalkan, nama saya Nisa. Saya Hasni. Materi kami tentang kelangkaan beras. Situasi di mana pasokan beras tidak cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dijelaskan oleh teman saya, Elsa. Dampak kelangkaan beras ada 3, yaitu 1. Ekonomi, kenaikan harga beras di pasar domestik. 2. Sosial, munculnya antrian panjang, penurunan akses. 3. Pemerintah, kebijakan impor beras yang mendesak. Penyebab kelangkaan beras di sini ada faktor produksi seperti penurunan harga panen, penyerangan hama, dan penurunan luas lahan pertanian. Dan di sini juga ada faktor permintaan seperti kenaikan harga pupuk, benih, dan biaya produksi lainnya. Di sini ada faktor ekonomi seperti peningkatan populasi dan konsumsi. Solusi untuk mengatasi kelangkaan beras ada 5. Pertama, promosi konsumsi pangan. Yang kedua, penggunaan teknologi. Yang ketiga, pemberian subsidi kepada petani. Yang keempat, edukasi masyarakat tentang penghematan. Yang kelima, pengelolaan makanan. Selanjutnya, adapun negara yang mengalami kelangkaan beras, yaitu negara berkembang dengan ketergantungan tinggi dan negara dengan konflik internal. Setelah hasil diskusi kami, apakah ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya kepada kelompok 3, bagaimana kelangkaan beras dapat memengaruhi perekonomian negara? Terima kasih. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Anjania dari kelompok 5. Kelangkaan beras dapat memicu inflasi, terutama pada sektor pangan. Harga yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan biaya hidup, menurunkan daya beli masyarakat, dan bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jadi, kesimpulan dari diskusi kami adalah
biaya impor beras meningkat yang dapat mempengaruhi neraca perdagangan dan menambah tekanan pada anggaran harga. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan apa itu kelangkaan masker. Nah, ada pun poin-poinnya, yaitu yang pertama, dampak, penyebab, dan solusi. Nah, sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi. Perkenalkan, nama saya Risa Fitri. Perkenalkan, nama saya Sakla. Perkenalkan, nama saya Andi Nurrahman. Perkenalkan, nama saya Tegar. Nah, ada pun yang pertama, yaitu penyebab kelangkaan masker yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk penyebab kelangkaan masker ini, yang pertama ada peningkatan permintaan, yang kedua ada gangguan rantai pasokan, yang ketiga ada penimbunan jarang, yang keempat ada produksi terbatas, yang terakhir yang kelima ada pembatas ekspor. Nah, dari penyebab kelangkaan masker tentunya membuahkan dampak. Yang pertama yaitu kenaikan harga. Yang kedua, akses terbatas bagi masyarakat umum. Yang ketiga, resiko kesehatan masyarakat. Yang keempat, keterbatasan bagi tenaga medis. Kemudian ada pun solusi untuk menangani kelangkaan masker, yaitu dengan peningkatan produksi lokal, distribusi yang adil, regulasi penimbunan inovasi dalam bahan alternatif. Nah, mungkin itu adalah presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, saya dari kelompok 2, namanya saya Catherine, akan menanyakan bagaimana peningkatan masker pada saat COVID. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana peningkatan masker ketika COVID-19. Nah, justru peningkatan masker pada waktu COVID-19 cukup meningkat dan melonjak sangat drastis karena kebutuhan manusia seperti tenaga kerja, manusia, dan tokoh masyarakat yang lainnya untuk membutuhkan masker untuk melindungi dari wabah COVID-19. Adapun kesimpulan kelangkaan masker. Kelangkaan masker adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup barang untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Nah, kelangkaan masker terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Mungkin itu presentasi dari kami kelompok 3. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kurang kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mind mapping yang berjudul kelangkaan minyak sayur. Sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nisrina sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Alfito Sebagai pembicara 1. Perkenalkan, nama saya Catherine Sebagai pembicara 2. Perkenalkan, nama saya Risa. Sebagai pembicara 3. Perkenalkan, nama saya Rahma Sebagai pembicara 4. Kita langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh Alfito. Materi kami kelangkaan minyak sayur. Definisi kondisi di mana pasokan minyak sayur terbatas. Penyebab kelangkaan minyak sayur akan dibacakan oleh Catherine. ya. Di sini saya akan menjelaskan penyebab kelangkaan minyak sayur, yaitu ada 3. Yang pertama, faktor produksi, dan poinnya penurunan hasil panen bahan baku. Yang kedua, perubahan cuaca. Penurunan hasil panen bahan baku. Kenapa menjadi penurunan hasil panen bahan baku? Karena kelangkaannya kelapa sawit. Yang kedua, perubahan cuaca. Kenapa ada perubahan cuaca? Karena perubahan yang tidak menentu, kadang hujan, kadang panas, dan kekeringan. Terus poin yang kedua, faktor permintaan. Yang pertama, peningkatan konsumsi. Yang kedua, peningkatan permintaan. Nah, kedua ini hampir sama, cuman peningkatan konsumsi itu termasuk individu. Yang kedua, peningkatan permintaan itu termasuk ke dalam umum. Poin yang ketiga, faktor ekonomi. Yang pertama, belum
fluktuasi harga bahan baku. Yang kedua, kebijakan ekspor impor. Yang ketiga, subsidi atau penahanan ekspor. Nah, ada yang tahu nggak fluktuasi itu apa? Oke, di sini saya akan menjelaskan fluktuasi. Fluktuasi yaitu perubahan naik turun atau ketidaktetapan pada variabel tertentu yang terjadi karena suatu mekanisme. Yang kedua, kebijakan ekspor impor. Nah, ekspor impor ini dibedakan. Kalau ekspor adalah kegiatan perdagangan antar negara, di mana negara eksportir menjual produk ke luar negeri. Kalau impor adalah kegiatan perdagangan di mana produksi dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Jadi perbedaannya kalau ekspor mah di antara negeri ke luar negeri, kalau misalnya impor mah dari luar negeri ke negeri. Nah, gitu. Terus ada subsidi. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Saya di sini akan menjelaskan tentang dampak kelangkaan minyak sayur. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu ekonomi, kenaikan harga minyak sayur, inflasi bahan makanan, dan poin yang kedua ada sosial, penurunan daya beli masyarakat. Untuk poin yang terakhir yaitu industri, penurunan produksi makanan olahan. Untuk selanjutnya yaitu materi solusi mengatasi kelangkaan minyak sayur yang akan dijelaskan oleh Rahma. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah solusi mengatasi kelangkaan minyak sayur. Poin pertama adalah diversifikasi produk. Diversifikasi produk adalah meningkatkan penggunaan minyak nabati lain seperti minyak jagung atau minyak zaitun. Adapun pengembangan alternatif minyak dari bahan baku lokal. Poin kedua adalah peningkatan produksi. Peningkatan produksi adalah pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan hasil panen. Bisa juga investasi dalam infrastruktur pengolahan minyak sayur. Poin ketiga adalah efisiensi konsumsi. Efisiensi konsumsi adalah edukasi masyarakat tentang penghematan penggunaan minyak sayur. Ada juga pengurangan limbah minyak melalui teknologi daur ulang. Poin terakhir adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah adalah pengaturan harga dan subsidi untuk mencegah kenaikan harga signifikan. Ada juga pengawasan distribusi dan impor minyak sayur. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Saya yang menjadi masalah tentang distribusi pada minyak sayur apa? Baik, terima kasih untuk kelompok 4 buat pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Masalah distribusi itu seperti adanya keterbatasan dalam transportasi infrastruktur yang buruk atau kebijakan perdagangan yang menyebabkan masalah distribusi yang pada akhirnya menyebabkan keterlakaan minyak sayur di pasaran. Izin bertanya, apa saja kebijakan pemerintah tentang kelangkaan minyak sayur? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi kelangkaan minyak sayur, yaitu dengan membatasi ekspor minyak sawit atau bahan minyak lain yang lainnya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kebutuhan manusia. Sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Izmi dan teman saya. Perkenalkan nama saya Akam. Perkenalkan, nama saya Kirani. Perkenalkan nama saya Rafi. Nah, kebutuhan manusia dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan waktu, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan berdasarkan subjeknya, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, pekerjaan, pendapatan, budaya, dan lingkungan.
kelangkaan kebutuhan keterbatasan SDA dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dan yang terakhir, ada dampak pemenuhan kebutuhan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan sosial, kemajuan teknologi, kesenjangan sosial. Sebelum kami tutup presentasi hari ini, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, mengapa manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, manusia memiliki kebutuhan ekonomi yang tidak terbatas karena selalu ada keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, manusia cenderung mencari cara untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi seperti kenyamanan, pendidikan, hiburan, dan keamanan finansial. Selain itu, perubahan gaya hidup, teknologi, dan inovasi juga menciptakan kebutuhan baru yang terus berkembang. Kesimpulannya yaitu kebutuhan manusia dapat disimpulkan sebagai hal-hal yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan dan kelangsungan hidup. Ya, beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada titik kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih banyak, dan Ibu akan memberikan apresiasi untuk kalian kelompoknya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat luar biasa sekali. Yang lain bukan tidak bagus, tetapi ada yang lebih bagus dari teman-teman kalian. Ibu akan berikan apresiasi untuk kelompok 3. Baik, Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah mempresentasikan materi yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Tepuk tangan untuk kalian semua. Anak sekalian, materi hari ini kita tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Dimana kita simpulkan materi untuk hari ini adalah kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas sekali. Hanya yang menjadi masalah bagi kita adalah alat pemenuhnya, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Walaupun seperti itu kondisinya, pemerintah tidak bertindak diam saja, tetapi pemerintah pun ikut mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait kebutuhan manusia dan kelangkaan itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tes akhir untuk melihat sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami semua materi pada hari ini. Kertasnya Ibu sudah persiapkan, silakan kalian nanti diisi uraiannya sesuai dengan materi hari ini.
Oke anak-anak sekalian, untuk merefleksikan pembelajaran hari ini, Ibu ingin tahu seberapa menyenangkankah pembelajaran hari ini, ataupun misalkan ada sesuatu yang kalian pikirkan atau ada kendala apapun, Ibu sudah sediakan medianya melalui handphone masing-masing. Boleh dibuka ya handphonenya? Boleh. Ibu sudah nge-share di grup kelasnya voting untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Silakan diisi sesuai dengan perasaan yang kalian rasakan terhadap materi hari ini. Silakan. Oke, kita ice breaking untuk yang terakhir ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu meminta kalian untuk duduk berdua, satu mejanya berdua dengan temannya. Silakan, kalau sudah berarti kita siap-siap. Oke, coba yang belum ada temannya boleh sudah mencari temannya. Nah, kita berdua ya. Oke. Kalau sudah ada temannya, Ibu meminta kalian untuk berdiri. Berdiri. Berhadapan dengan temannya. Jadi yang satu ini, yang satu dibuka. Oke. Dan oke, siap ya. Satu kali saja, nanti kalau ada yang salah Ibu kasih sanksi. Ibu. Oke, siap. Oke. Kalau sudah ikuti buat tangannya yang terbuka. Siap, mendekat. Mendekat, menjauh, semakin jauh dan semakin jauh. Mendekat, jauh, mendekat, jauh, jauh, tangkap. Gantian, yang tadi menumpah berarti terbuka tangannya gantian. Oke, mendekat, menjauh, lebih jauh, lebih jauh, mendekat, mendekat, lebih dekat, lebih dekat, jauh, jauh, mendekat, tangkap. Jauh kembali, menjauh, mendekat, mendekat, lebih dekat, menjauh, tangkap. Tangkap. Menjauh, semakin jauh dan jauh. Mendekat banget, menjauh sedikit, mendekat kembali, menjauh sedikit, menjauh lagi dan tangkap. Mendekat, sedikit, sedikit menjauh lagi, semakin menjauh dan menjauh. Semakin dekat, mendekat, mendekat, jauh kembali, semakin jauh dan tangkap. Mau memberikan pantun ke teman-temannya atau mau gombalin teman-temannya? Gombalin aja Bu. Boleh, silakan. Kamu tahu gak? Ya. Orang kurus itu setia, makan aja gak nambah, apalagi pasangan. Kalau ponsel aja mampu menyimpan beribu-ribu foto, masa aku gak
sanggup untuk menyimpan kamu satu-satunya di hati aku. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita mengucapkan